Baik, selamat siang Pak dan juga teman-teman maupun semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Jan Rizal Harikana, mahasiswa Undana jurusan Sosiologi semester 6 kelas D dengan NIM 1803030174. Baik, dan kali ini saya akan mereview makalah saya dengan berjudul Dasar Filosofi Metode Kualitatif. Oke, kalau begitu langsung saja. Jadi dasar filosofi metode kualitatif yaitu terdapat dalam konteks paradigma yang dimana pengembangan teori didasarkan pada agenda yang bersifat politis. Hal ini disebabkan tujuan dari teori adalah menguji legitimasi atau biasa dibilang pembenaran tentang konsensus sosial tentang makna minim, dan untuk mengungkap adanya distori atau memutarbalikkan fakta, dan mendidik individu untuk memahami cara-cara yang menyebabkan munculnya distori tersebut. Jadi yang artinya bahwa menguji legitimasi yaitu dimana mencari suatu kebenaran untuk mengungkap adanya distori atau memutarbalikkan fakta yang menyebabkan munculnya distori tersebut atau memutarbalikkan fakta di dalamnya. Intinya, paradigma ini berusaha mengkritisi dan menjelaskan mengapa karena realitas sosial dibentuk dan menanyakan alasan atau kepentingan apa yang melatar belakangi pembentukan realitas sosial tersebut. Jadi di dalamnya mungkin ada faktor-faktor begitu yang membuat seseorang memutarbalikkan fakta. Itu semua diakibatkan oleh realitas sosial seorang tersebut. Oke. Dan selanjutnya, dasar kualitatif juga adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan yang secara real, secara alamiah, dengan maksud investigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, seperti pengenalan terhadap suatu peristiwa yang fenomena begitu. Dan di riset kualitatif adalah berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan independent and case oriented studi atas sejumlah kasus atau kasus tunggal. Dan tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami atau understandable, dan kalau memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru. Yang selanjutnya, penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata secara praktik maupun kesenjangan teori, dan fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian literatur untuk mendapatkan fakta-fakta dalam sebuah fenomena yang terjadi, mungkin begitu. Dan kegiatan ini berkaitan dengan telaah atas teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Dan dalam telaah tersebut, penelitian sebelumnya akan menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan yang telah dilakukan, begitu. Dalam penelitian kualitatif, teori juga berfungsi sebagai cermin untuk memahami fenomena, sehingga dengan menggunakan teori tersebut, fenomena yang semula sulit untuk dipahami menjadi lebih mudah dipahami dan bermakna bagi banyak orang maupun bagi seorang peneliti tersebut.
Dan ada beberapa alasan mengapa literatur review perlu diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu menunjukkan pemahaman tentang body of knowledge dan kredibilitas peneliti literatur review yang menceritakan apa yang telah diketahui peneliti di bidang pengetahuan yang sedang diteliti, agar bisa dipahami bahwa kepada masyarakat awam begitu, maka peneliti tersebut akan menceritakan apa yang dia ketahui dalam bidang-bidang penelitiannya. Oleh karena itu, literatur review berfungsi untuk menunjukkan apakah kompetensi, kemampuan, dan background peneliti tercermin pada apa yang ditulisnya. Yang kedua, menunjukkan pola penelitian sebelum dan kaitannya dengan riset yang sedang dilakukan. Literatur review dapat mengarahkan peneliti pada pertanyaan penelitian dan menunjukkan perkembangan kronologi. Review yang baik dapat menunjukkan apakah riset yang dilakukan relevan dengan body of knowledge yang ada. Dan ketiga, menciptakan koherensi dan meringkas atau what is known in area untuk mencari tahu hasil-hasil dalam penelitian tersebut. Para peneliti harus meringkas hasil dalam penelitian tersebut. Dan literatur review memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan dan mensistensikan hasil-hasil penelitian yang berbeda. Jadi review yang baik dapat menggambarkan apakah literatur review yang dilakukan dapat menunjukkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, agar mendapatkan fakta-fakta yang jelas dalam sebuah penelitian. Dan yang keempat, belajar dari orang lain untuk mendorong munculnya ide baru. Ini mengatakan bahwa kita harus belajar juga dari apa yang kita dapat seperti pengalaman kita, dan mungkin itu bisa dibawa dalam sebuah penelitian yang dimana dapat memunculkan ide yang baru dalam penelitian tersebut untuk mengumpulkan suatu data. Literatur review membantu peneliti untuk menceritakan apa yang telah ditemukan sehingga peneliti memperoleh manfaat dari yang telah dikerjakan orang lain. Pengumpulan data, peneliti memperoleh manfaat dari yang telah dikerjakan orang lain untuk mengumpulkan data begitu. Jadi selanjutnya dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Jadi dalam penelitian kualitatif ini harus dicermati dengan secara maksimal agar boleh mendapatkan hasil yang terbaik dalam data tersebut. Dan ada pula pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang menggunakan 5W 1H bisa dibilang seperti itu ya. Dan penelitian kualitatif bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari 3 metode: interview, participant observation, dan telaah catatan organisasi tersebut. Dan slide yang berikutnya dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan kredibilitas juga. Jadi ada yang namanya ini validitas dan reliabilitas dalam sebuah penelitian kualitatif tersebut. Penelitian kualitatif memiliki 2 kelemahan utama. Dan kelemahan yang pertama, peneliti tidak dapat 100% independen dan netral dari
research setting atau mencari sebuah penelitian tersebut. Yang kedua, penelitian kualitatif sangat tidak restruktur atau misi dan sangat interpretif. Secara umum, penelitian berbasis pendekatan kualitatif dapat diterapkan untuk menyusun penelitian di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Perbedaan pendekatan penelitian ini dapat terjadi karena landasan filsafat yang digunakan peneliti kualitatif berbeda dengan peneliti kuantitatif. Dan selanjutnya penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan untuk bidang pengetahuan ekonomi, manajemen, dan akuntansi karena adanya dasar bidang kajian ini merupakan realitas sosial yang terbentuk dari hubungan antara individu dengan lingkungannya. Jadi seperti hubungan antara sesama yang dapat menimbulkan manajemen dan akuntansi pada dasarnya untuk menghasilkan sebuah data. Makanya kita harus melewati yang namanya hubungan antara individu dengan lingkungannya begitu. Jadi pada dasarnya ekonomi, manajemen, dan akuntansi bukanlah ilmu yang bebas nilai. Ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi sangat dipengaruhi oleh unsur nilai di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Konsekuensinya, pemahaman terhadap ekonomi, manajemen, dan akuntansi dapat digali dengan benar jika penelitian yang dilakukan selalu memperhatikan aspek kontekstual. Jadi dalam sebuah penelitian harus diperhatikan aspek kontekstual di dalamnya, dalam kehidupan yang secara real atau nyata, untuk mengungkapkan suatu hasil penelitian harus mendapatkan fakta dari yang dimana secara real atau nyata. Jadi meneliti langsung ke dalam setting sosial tentu merupakan mekanisme yang berhubungan dengan pemahaman ekonomi juga. Jadi berkaitan dengan pemahaman ekonomi juga. Manajemen dan akuntansi dalam kehidupan nyata dan juga manajemen dan akuntansi. Jadi selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri utama metode kualitatif. Jadi ada beberapa ciri-ciri sini ya. Yang pertama, naturalistik inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah. Yang dimana kalau dalam sebuah metode kualitatif, seorang peneliti juga harus mencari tahu situasi di dunia nyata secara alamiah, secara nyata, untuk bisa menerapkan dalam sebuah metode tersebut. Yang dimana tidak melakukan manipulasi atau memutarbalikkan fakta, bisa dibilang begitu. Terbuka pada apapun yang timbul dalam sebuah kenyataan secara real begitu. Dan yang kedua, induktif analisis, yaitu mendalami rincian dan kekhasan data guna menemukan kategori, dimensi, dan kesaling hubungan. Jadi sebelum melakukan penelitian ya harus mendalami agar bisa mendapatkan fakta-fakta yang akurat. Dan yang ketiga, holistik perspektif, yaitu seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Yang ketiga ini juga, peneliti tersebut jika ingin meneliti data tersebut atau data kualitatif harus mempelajari dulu apa yang harus mereka lakukan. Jangan hanya sekedar meneliti, supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam metode kualitatif tersebut. Dan yang keempat adalah kualitatif data, yaitu deskripsi terinci. Untuk kajian atau inquiry dilakukan secara mendalam. Dan yang kelima, personal contact and engagement, yaitu peneliti punya hubungan langsung
dan bergaul erat dengan orang-orang. Jadi dalam situasi penelitian ya peneliti harus juga dapat bergaul, dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar di tempat kejadian atau penelitian mereka, situasi dan gejala yang sedang dipelajari, untuk mengetahui situasi dan gejala yang sedang dipelajari mereka. Oke. Yang keenam, dinamis sistem, yaitu memperhatikan proses, menganggap perubahan bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Dan yang ketujuh, unique orientation, yaitu menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas. Ya, jadi dalam penelitian pasti ada yang namanya bersifat khusus dan khas. Yang delapan, konteks sensitivity, yaitu menempatkan temuan dalam konteks sosial histori waktu. Dan yang ke-9, empathic neutrality, yaitu penelitian dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati. Dan ke-10, design flexibility, yaitu desain penelitian bersifat fleksibel, terbuka, beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi, tidak bersifat kaku. Ya, penelitian ya harus ya bisa dibilang fleksibel ya, supaya terbuka agar tidak mengulang-ulang apa yang ada, begitu dapat mengubah-ubah. Dan selanjutnya perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Ini yang slide yang ke-10. Jadi kualitatif mempunyai perbandingan bersama kuantitatif. Jadi perbandingan antara kualitatif dan kuantitatif, yaitu dalam kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti akan menginterpretasikan data. Jadi ada kebenaran dalam sebuah penelitian yang harus dicari tahu, begitu. Dan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menganalisis fenomena, karena dalam penelitian itu tidak boleh asal-asal, jadi harus dideskripsikan dan analisis untuk mendapatkan fakta yang akurat, untuk mendapatkan peristiwa, aktivasi sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Jadi harus mencari tahu tentang peristiwa di dalam metode tersebut, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan lain-lain. Dan dalam perbandingan kuantitatif memandang fakta-fakta atau kebenaran, jadi memandang apa yang secara real, nyata, kebenaran berada pada objek di luar, yang ada di objek di luar tersebut. Dan yang berikut, kuantitatif mencoba untuk mempelajari fenomena yang terjadi secara alami atau real di alam dalam semua kompleksitasnya agar bisa digunakan, begitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.